Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan Allah, dan semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridho, mendapatkan maghfirah, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah pertempuran antara Rasulullah SAW kaum muslimin dengan Bani Mustalik. Sebenarnya yang ingin memerangi adalah Bani Mustalik, tetapi ternyata kekuatan muslim jauh lebih besar dari Bani Mustalik, dan akhirnya Bani Mustalik pun dapat dikalahkan. Nah, ringkasnya gitu ya. Konsekuensi kalah perang di dalam Islam adalah yang kalah itu menjadi budak. Nah, makanya Bani Mustalik itu menjadi budaknya kaum muslimin. Di antara budak-budak itu ada yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai. Dia adalah putri dari pemuka Bani Mustalik. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini Juwairiyah binti Al-Haris, putri dari pemuka Bani Mustalik. Karena kalah perang, maka saya jatahnya diberikan kepada Sabit bin Qais Asy-Syams." Kemudian Juwairiyah mengatakan, "Saya ingin membebaskan diri saya dari Sabit bin Qais, dan saya datang ke sini ingin supaya Anda memberi bantuan pada saya untuk membebaskan diri." Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada Juwairiyah, "Apakah kamu mau untuk mendapatkan lebih baik dari itu?" Juwairiyah mengatakan, "Apa itu?" Nah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Kamu masuk Islam dan menjadi istriku." Nah, itu tentunya pilihan yang terbaik ya. Dan Juwairiyah juga mengatakan, "Ya, saya terima." Maka Juwairiyah itu termasuk Ummahatul Mukminin, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang psikologis masyarakat saat itu dibandingkan sekarang mungkin berbeda. Ketika Juwairiyah itu masuk Islam menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayahnya itu juga akhirnya ikut. Al-Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai masuk Islam. Dan tidak hanya itu, melihat tokohnya masuk Islam, pimpinannya masuk Islam, maka masyarakat Bani Mustalik juga berbondong-bondong masuk Islam.
Nah, kemudian yang terjadi adalah ada dua alasan. Pertama, Bani Mustalik sekarang sudah muslim. Yang kedua, berarti Bani Mustalik itu adalah kabilah yang menjadi famili dari Rasulullah, karena istri anak pemuka kaum dinikahi sama Rasulullah SAW. Maka para sahabat kemudian ramai-ramai membebaskan. Nah, jadi dampaknya itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah menjadi berkah bagi Bani Mustalik. Ya, nggak tahu kalau sekarang sama nggak kayak gitu, nggak. Kita nikahi anak pemuka sukunya, kaumnya malah meributkan ya. Nah, setelah itu diajari sholat. Setelah diajarkan sholat, mereka juga diajarkan untuk membayar zakat. Sedangkan zakat itu ada nisabnya, ya, ada haulnya. Nisab ukurannya, haulnya keterangan waktunya. Nah, tentu saja keterangan waktunya belum nyampe. Maka Al-Harits bin Abi Tiror berjanji, nanti kalau sudah jatuh temponya, silahkan Rasulullah SAW mengutus utusannya untuk mengambil zakat di Bani Mustalik. Nah, singkat cerita sudah masuk haulnya, tapi utusan Rasulullah SAW belum datang. Maka dikumpulkan tokoh-tokoh Bani Mustalik oleh Al-Harits Abu Tiror bin Abi Tiror. Dimusyawarahkan, ini kenapa utusan beliau belum datang? Apa beliau marah sama kita? Maka sepakat kita kumpulkan zakat, kita yang ngantar ke Madinah. Nah, mereka sepakat berombongan berjalan menuju Madinah. Di waktu yang bersamaan ternyata Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat. Nah, Al-Walid bin Uqbah ini kita semua harus hormat kepada sahabat Nabi ya. Tetapi kalau di kitab Bidayah wa Nihayah itu ada derajat-derajat sahabat Nabi itu ada. Contohnya Al-Walid bin Uqbah. Ini kelasnya kalau dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu adalah kelas At-Tulaqa. Ya, apa itu kelas At-Tulaqa? Jadi Rasulullah SAW itu 13 tahun nyiarkan Islam, dia nggak masuk Islam. Rasulullah SAW hijrah, dia nggak ikut hijrah, dia juga memusuhi Islam, malah memerangi Rasulullah. Sampai akhirnya kaum muslimin menaklukkan kota Makkah. Nah, Rasulullah SAW duduk di atas unta, itu orang-orang Mekah itu kumpul semua di sekeliling beliau. Nah, ini orang yang dulu meludahi, yang membunuh, yang ini kumpul semua di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, gimana pendapat kalian tentang saya? Ya, kata orang Mekah, ya Anda saudara kami yang baik, ponaan yang baik, nah gitu kan. Tapi memang yang perlu diingat, orang Mekah itu nggak ada orang munafik. Ya, munafik itu ada di Madinah, karena orangnya lembut orang Madinah itu. Jadi baik dan buruk rakonangan. Nanti kalau di Indonesia lebih lembut lagi. Jadi insya Allah berarti nggak datang ya kan. Nah, ketika itu mereka ini kumpul di situ berkata seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Ya, silahkan kalian pergi, kalian semua bebas. Nah, ini generasi ini disebut dengan generasi tulaqa. Di antara mereka ada Al-Walid bin Uqbah. Itu aja Al-Walid bin Uqbah itu punya kesalahan sehingga dia lari, dikejar sama kaum muslimin mau dibunuh. Ya, Al-Walid bin Uqbah saudara tirinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menantunya Rasulullah dan sahabatnya. Maka Utsman mengatakan pada Rasulullah SAW, saya beri jaminan keamanan untuk Al-Walid bin Uqbah.
Jaminannya siapa? Utsman. Maka Al-Walid nggak jadi dikejar dan dia masuk Islam. Nah, jadi masuk Islamnya disebut generasi tulaqo, ya. Yang terbaik adalah generasi as-sabiqunal awwalun, yaitu yang terbaik. Al-Walid diutus. Rupa-rupanya Al-Walid bin Uqbah itu punya historis yang nggak enak dengan Bani Mustalik. Di tengah jalan Al-Walid bin Uqbah ketemu dengan rombongan Bani Mustalik, ya. Yang jadi masalah adalah Al-Walid bin Uqbah itu ketakutan melihat Bani Mustalik, sehingga dia langsung balik kanan, balik menuju Madinah Al-Munawwarah dan lapor sama Rasulullah SAW. Laporannya adalah, ya Rasulullah, innal Haritha mana'aniz zakah wa arada qatli. Ya Rasulullah, si Haris bin Uqbah, Al-Haris bin Abi Dirar, ya, pemuka Bani Mustalik, itulah malah menahan aku untuk tidak mengambil zakat. Dan wa arada qatli, dia pengen membunuh saya. Lah ini padahal dia cuma lihat sebentar takut, langsung balik, langsung bikin laporan, ya, supaya dapat SPC kan harus ada laporannya, ya kan. Ini laporannya gitu, ya. Ini zakat nggak boleh diambil, malah mau dibunuh saya. Maka Rasulullah SAW mengutus utusan yang lain, dan ini agak besar karena bisa jadi terjadi pertempuran. Utusan ini tidak boleh membunuh Bani Mustalik. Ya, Rasulullah SAW juga sadar ini kan mertuanya, jadi anaknya kan jadi istrinya. Maka dikepung dulu dan ditanya niatnya. Maka kempung mereka, ditanya, apa niat kamu? Niat kita ingin bayar zakat, ini mau kita antar karena utusan Rasulullah SAW nggak datang. Maka kawal mereka ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah SAW ditanya, apa benar kalian itu mau membunuh Al-Walid bin Uqbah dan nggak mau bayar zakat? Enggak. Justru kami berangkat dari perkampungan Bani Mustalik menuju Madinah mau bayar zakat, dan kami tidak bertemu dengan Al-Walid bin Uqbah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ke-6 dari surat Al-Hujurat. Allah SWT berfirman, ya mungkin kita semua udah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang yang fasik membawa satu berita penting, fatabayyanu, maka tabayunlah terlebih dahulu. Ini kadang yang jadi pertanyaan, siapa orang fasik itu? Al-Walid bin Uqbah, ini sahabat Nabi itu, ya, yang kelasnya memang tulaqo. Ya, memang sahabat Nabi manusia biasa, tentunya pernah melakukan salah, ya. Tetapi kalau dalam kitabnya Abul Hasan Ali Hasani An-Nadwi, ya, dia mengatakan, apa bedanya sahabat Nabi dengan kita? Ya, sahabat Nabi itu orang seperti kita juga. Tetapi memang ada bedanya kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang yang paling cepat menyambut perintah itu. Dan yang kedua, kalau mereka orang melakukan kesalahan, mereka adalah orang yang
paling cepat untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Makanya sahabat Nabi juga enggak maksum, dia berbuat dosa juga. Tapi antara dosanya dengan kebaikannya itu bagaikan nila setitik di hamparan lautan yang luas. Ya. Dan kalau kita sudah mengetahui kesalahan sahabat, bukan kemudian kita mencaci maki sahabat. Ya, kita tetap menghormati, memuliakan para sahabat. Nah, termasuk kali ini disebut fasikun. Padahal kata-kata fasik maknanya khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ayat ini sebenarnya ingin berbicara kepada kita, kalau ada berita maka kita harus perhatikan narasumbernya. Ya, in ja'akum fasikun itu adalah narasumbernya. Kata fasik bisa bermakna rusak. Rusak itu meliputi banyak faktor. Misalkan rusak akalnya. Artinya si pembawa berita ini memang sering lupa. Berarti rusak. Ya. Sering lupa atau pikun, ya. Atau orang yang tidak qualified dalam menyampaikan berita. Ya, misalkan bukan ahli keuangan, cerita tentang keuangan, ya detailnya sulit lah. Gimana dia mau cerita, ilmunya nggak punya. Ya. Nah, ini narasumber ini rusak atau cacat dari sisi akalnya. Ya. Tetapi bisa juga narasumber ini rusak dari sisi moralnya. Ya. Wongi pinter, ning kokean ngapusi. Nah, jadi itu dia nek ngapusi luwih pinter timbang jujurnya. Jadi, nah kita harus lihat moralnya. Ya. Dia suka menipu. Atau posisinya yang sebenarnya rusak. Contohnya, orang membawa berita tentang si A, tapi memang dia pembenci si A. Nah, ini jelas tidak objektif. Atau satu orang menceritakan permusuhannya dengan orang lain, berarti kita baru berbicara satu pihak. Suami istri curhat pada Anda, yang curhat siapa? Istrinya. Anda langsung marah. Lah ini kan ini sepihak, ya kan? Ini baru sepihak. Ya, tetangga saya gitu. Suami istri ribut tiap hari. Istrinya ke Jajaran sana di Bantul. Ada komunitas kaum muslimin di sana. Ya, si perempuan tuh cerita, suami saya tuh berkali-kali bilang talak. Oh, berarti wis talak kuwi. Nggak dikonfirmasi ke suaminya. Wah, akhirnya dicarikan suami, dinikahkan siri ngangge cap masjid. Ya, hati-hati ya, cap masjid kanwil pajak, jangan sampai seperti itu ya. Nikah ke orang ngangge cap masjid. Malamnya langsung tidur di rumah si perempuan, padahal saya ketua RT-nya. Jadi masalah itu. Nah, ternyata hukum di Indonesia itu kalau suka sama suka nggak bisa, ya. Maksudnya nggak salah dia. Makanya saya telepon polsek dulu. Ini gimana nih Pak? Ya diusir aja Pak. Alasannya adalah meresahkan warga. Warganya siapa? Pak RT. Jadi meresahkan Pak RT. Dan jangan ada kekerasan, nanti kita bisa dituntut, ya. Nah, akhirnya diusir, walaupun sekarang udah nikah resmi. Jadi kalau satu pihak ngomong, kita nggak boleh dulu untuk menyurikan sanksi. Kenapa? Ya pihak satunya belum. Ya, itu aja kalau menyangkut hukum ya kita nggak berwenang, karena kita bukan aparat hukum. Ya, misalkan ada orang mencuri, langsung kita potong tangannya. Kenapa? Ini menegakkan hukum Islam. Nah, keliru ya kan. Yang memotong macam-macam itu kalau hukum Islam ada, harus dengan pengadilan, nggak bisa kok lewat kita. Ya. Nah, makanya
kalau inja'akum fasikun, ini kita perhatikan. Ya. Misalkan Israel itu jelas benci dengan Palestina. Kita dapat berita dari siapa ini? Media yang pro Israel. Tapi ini akurat, ya akurat nih ngapusi, ya kan? Ya. Saya melihat ada 40 bayi terpenggal lehernya. Filmnya nggak kelihatan, beritanya menyebar. Ya, Hamas menyembelih 40 bayi, ya kan? Bahkan kemudian di internet ada kain, di atasnya ada bayi yang dianiaya. Ternyata itu hoax semuanya, termasuk gambar itu ngambil dari gambar lain kemudian direkayasa digital, sehingga di situ sebenarnya anjing dirubah jadi manusia. Ya. Nah, tapi pemberitaan itu penting karena ya dengan berita itu orang bisa berubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan waqala Rasul ya Rabbi, bukan itu ya. Gimana? Waqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang non muslim atau orang kafir itu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Gimana cara mengalahkan kaum muslimin? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Kalau bisa dicari yang kayaknya lebih indah, lagu-lagu, ya kan? Tontonan, ya. YouTube wolak-walik, jadi Al-Qur'an terabaikan. Kalaupun dengarkan Al-Qur'an wal ghaufihi, buat kacau balau Al-Qur'an itu. La'allakum taghlibun, supaya kamu bisa mengalahkan orang muslim. Ya. Al-Quran aja sekarang Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang dekat, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu artinya dari Masjidil Haram ke masjid yang dekat. Jadi ya, cara merubah Al-Quran itu adalah arti yang sudah terminologis dirubah jadi etimologis. Nah, akhirnya artinya bisa diotak-atik. Ya. Nah, makanya kita lihat narasumbernya. Kalau sekarang di internet ya kita lihat portalnya. Ya. Situs di internet menurut Dewan Pers itu ada 340.000 situs. Yang resmi ada 300. Berarti sekian ribu liar ya, ngomong apa wae oleh, ya kan. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Narasumbernya. Ya, apalagi narasumber ini jelas-jelas misalkan tidak berpihak kepada kaum muslimin, cerita tentang Islam, ya kita harus hati-hati. Ya. Inja akum fasikun binabain. Naba itu artinya berita penting. Ya, bukan berita biasa. Makanya naba itu diantaranya apa? Kiamat. Anin naba'il azim. Ya, ini berita penting yang sangat penting. Apa ini? Kiamat. Ya. Kalau berita penting macam-macam. Berita penting yang menimpa kita ini adalah kalau sekedar dongeng sebelum tidur nggak penting banget lah, ya. Cerita khayal boleh. Tapi kalau sampai menjatuhkan sanksi pada orang atau membuka aibnya, ya, nah itu berita yang sangat penting. Ya. Malam hari 2 orang nggak ada. 2 orang ini, yang satu perempuan muda wajahnya cantik, yang satu laki-laki muda wajahnya tampan. Semalam nggak ada, pagi hari dua-duanya nongol. Yang laki-laki megang tali onta, yang perempuan di atas ontanya. Salah nggak kalau orang bilang tuh lihat, mesti mereka melakukan sesuatu? Salah nggak kalau orang lihat gitu? Salah. Kenapa? Karena yang dilihat adalah istri Nabi dan sahabat Nabi, masalahnya gitu. Yang naik onta itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang nonton Sofwan bin Mu'attal. Ya. Kok bisa salah? Karena kita sedang berbicara dengan orang baik.
ya. Dan yang ngomong pasti Aisyah nggak lolos dari Sofwan, Sofwan nggak lolos dari Aisyah, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang ngomong kayak gitu. Faktanya memang iya, kelihatan gitu. Cuman ceritanya kan orang ngono kuwi. Misalkan takmir masjid pajak ini lagi jalan-jalan di Malioboro, di depannya ada gadis dengan baju yang super pendek dan macam-macam. Lah ini di belakangnya kalau lihat naudzubillah nggak dilihat astagfirullah. Nah akhirnya satu saya selip, makanya diseliplah perempuan ini. Ketika nyelip ada proses jejer, ya kan? Nggak ada proses nyelip kok jujuk di depan. Ketika jejer ini yang perempuan kaget tapi senyum sambil lihat takmirnya. Yang takmir juga karena sopan senyum, ya kan? Ketika itulah dipotret, klek, ya kan? Kemudian dipasang di majalah dinding Masjid Kanwil Pajak, dikasih judul satu kata, ternyata. Nah jadi nek ditakoni iki kowe iya, ya ngene iki iya, ning ceritane iki ra ngono kuwi. Jadi lah ini ceritanya dipercaya enggak? Kalau itu terjadi pada teman kita yang selama ini kita bergaul, dia mukmin baik, takmir masjid, kita itu yang depan apa? Husnudzon dulu. Jangan sampai kita mengatakan lah tenan toh tibake, ya kan? Aku wis batin kat biyen. Lho jadi kowe iki batinmu piye kat biyen ki wong kedadiane lagi, ya kan? Ya, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, "Bu, kamu dengar nggak ceritanya Aisyah sama Sofwan?" Kata istrinya, "Ya, saya dengar." Ya. Terus istrinya nanya. Suaminya nanya ke istrinya, "Kamu percaya nggak dengan cerita itu?" Kata istrinya, "Enggak." Ya bahkan Sofwan bin Mu'attal itu kalau dibandingkan kamu, solih dia. Wah, jadi malah dia bilang gitu. Lah kamu sendiri percaya nggak? Enggak, saya juga nggak percaya. Aisyah itu kalau bandingkan kamu, solihah Aisyah. Nah, jadi ini dia belum konfirmasi nih. Tapi dia lihat tiap hari kita baik-baik saja. Tiba-tiba ada orang jahat cerita. Tak cerita nih ya, dia takmir tapi ki foto nih. Nah, jadi ya, orang baik kadang nggak ngerti tempat maksiat. Datang pengajian, tempat parkirnya habis, lihat ada tempat parkir kosong, masuk aja dia, lalu ikut pengajian. Ternyata itu diskotik, dia masuk aja, ya kan. Nah tetangganya lewat lagi mobilnya takmir. Mesti wongnya ning jero lho, padahal wongnya ning pengajian. Ya. Nah sehingga ada berita-berita yang menyangkut seperti itu, ya apalagi yang lain-lain ya. Fatabayyanu, tabayunlah. Jangan merasa jadi pahlawan kalau kita nyebar aib orang. Wis ngerti urung? Wah, pahlawan ramangsane ya kan? Ya kita biasa lihat di kampung-kampung tetangga kita itu pokoknya paling ngerti, merasa paling berjasa. Wah, ini kok kula ngerti, Pak. Wah, jadi kalau ronda kan banyak berita gitu ya. Berita, ono sing ngomong ngene ya. Maka kita harus fatabayyanu, tabayun dulu. Ya. Nah tabayun itu juga pekerjaan yang memerlukan latihan, ya. Kenapa? Karena kalau belum menjadi akhlak kita percaya aja. Ya, narasumbernya siapa, ya kan? Isi berita niki opo, ya. Yang cerita siapa? Kemudian dilihat tanggalnya, tempatnya, korelasinya, kan mestinya seperti itu. Kadang justru di grup-grup WA para aktivis Islam isinya hoax kabeh. Aduh, bos. Saya tuh punya berapa grup sehari itu masuk berita nek ra 50 apa 100. Jadi 50 berita, 100 ki sing maca sapa? Kita merasa seolah-olah berjasa kalau nge-share pertama. Ya saya yang nge-share pertama. Lah yang nge-share aja belum baca. Belum menganalisa. Nanti kalau dikasih tahu bisa marah dia. Ini loh, ini sekliwat tanggalnya ini. Ya tapi kan isinya tetap benar. Ya isinya salah. Ya makanya
nggak usah merasa pingin jadi pahlawan dengan nge-share berita yang belum kita konfirmasi. Ya, pertama dilihat apa tanggale. Ya, iki wis kliwat, apa update. Yang kedua apa? Portalnya. Iki portal sopo iki? Oh, nah portal iki kok kan ngapusi. Ya, iki ngapusi menyerang si A menyerang si B. Ya hati-hati. Ya. Nah kadang-kadang malah orang yang menyerang Islam itu jangan di-share. Berarti kita ikut memviralkan. Ini portal nggak bener kita tulis gini kan. Nah berarti kita nge-share. Akhirnya dia viral. Ning kono disebar, kono sebar ya. Jadi kalau ada berita nggak baik biarin aja. Ya. Termasuk kalau kita nulis sesuatu dikomentari yang nggak baik, nggak usah ditanggapi. Ditunggu seminggu reda, nanti bikin berita lagi ya, tapi beritanya yang benar ya. Nah kita justru latihan mengcounter berita tanpa mempopulerkan berita, bisa dipahami ya. Nggak usah nyebutkan tempatnya, kita hanya mengcounter bahwa berita semacam ini nggak benar, atau kita nulis sendiri yang benar seperti ini. Ya kita latihan. Nanti kalau ada mesin-mesin yang menyerang, ya kita diam aja. Ya, jadi jangan malah memviralkan. Ya. Maka dilihat itu. Habis itu korelasinya. Seringkali kan ini foto, video diedit. Ya. Diedit terus dikomentari. Nah, apalagi kalau mau pilpres, mau pilkada, mau pemilu, ya itu lebih rame lagi. Pokoknya dipotong-potong, dikomentari, potong-potong, komentari. Akibatnya apa? Orang yang baik jadi jahat, orang yang jahat jadi pahlawan. Ya. Nah, saya kira di sini kan bapak-bapak strata pendidikannya bagus. Nah, harus diikuti dengan tuntunan dari agama. Karena kalau enggak, orang yang pinter tapi enggak punya basic agama, ya seperti orang buta, ya. Dia enggak ngerti arah lagi. Pokoknya ilmunya untuk nyerang sana sini ya kan. Nah, makanya ayat ini adalah ayat yang mengajak kita supaya berhati-hati dengan narasumber dan berita. Ya. Kenapa? Antusibu kauman bijahalatin, jangan sampai kita menjatuhkan musibah pada satu kelompok, pada orang karena ketidaktahuan kita. Kita nggak ngerti tapi malah menjatuhkan. Ya seperti sekarang kelompok-kelompok, ternyata ada satu tuh di Jogja yang menyerang para habaib. Ya ini Aba Alawi ini Habib palsu. Padahal sudah debat. Yang debat itu, yang melawan hal itu, yang nuduh-nuduh Gus Wafi itu apal kitab-kitab itu. Ya dibantai habis ya yang menuduh Habib itu palsu. Malah mereka menganggap kami keturunan Wali Songo. Lah nasabnya nggak ada. Ya. Tetapi orang-orang yang hilang akalnya justru bela-belain. Ya. Mungkin karena suasana politik atau macam-macam ya. Ya, beberapa Habib-habib kan orangnya galak-galak ya. Seperti wah nggak usah disebut, ini kantor soalnya ya. Nah nanti kita menjatuhkan musibah pada satu kaum karena kita nggak tahu. Dan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kita menjadi menyesal nanti. Ngopo aku mbien ya nyerang dia, padahal kita seiman, kita sama-sama berjuang ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cuma satu ayat ya, tetapi prakteknya sekarang harus kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan tergesa-gesa dengan sebuah berita, hati-hati dengan narasumber ya kan. Sampai Allah menunjukkan narasumbernya aja muslim, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ya. Tetapi saat itu dia lagi kacau ya kan. Lagi kacau sehingga menyampaikan berita yang tidak benar. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi kaum muslimin dari berita-berita yang tidak benar. Apakah itu berita di dalam negeri, berita di luar negeri,
ya, sampai jangan menuduh yang seenaknya. Hamas bikinan Israel. Jadi ada ustadz yang bilang gitu, ini ustadznya ngelindur ini ya. Ya, kenapa? Ya karena berita-berita nggak benar ditelan sama dia, atau memang dia bawa misi tertentu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.